Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Fatika Rahmadini, Fernando Panjaitan, Fikri Danang Himawan, Hana Rami. Peraturan yang kami pakai ada 5, yaitu Pergub Jateng nomor 24 tahun 2019, yang kedua ada Permen LHK Republik Indonesia nomor 60 garing Men LHK garing Sekjen garing Kum 1 garing 10 garing 2019. Kemudian yang ketiga ada UU RI nomor 32 tahun 2009, yang keempat ada UU RI nomor 5 tahun 1990, dan yang kelima ada Perda Provinsi Sumbar nomor 20 tahun 2020. Perbedaan kelima peraturan ini, yang pertama Permen LHK 60 tahun 2019 ekosistem lahan, membahas ekosistem lahan gambut, dengan Peraturan Gubernur nomor 24 tahun 2019 itu membahas ekosistem mangrove. Kemudian PP nomor 32 tahun 2009 membahas ekosistem hutan dengan komponen penyusun ekosistem didominasi oleh pepohonan beserta lingkungan hutan. Sedangkan Pergub nomor 24 tahun 2019 membahas ekosistem mangrove dengan komponen penyusun komunitas vegetasi mangrove, fauna, mikroorganisme, dan dengan lingkungannya. Yang ketiga, Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 20 tahun 2020 membahas lingkungan hidup secara menyeluruh dengan dampak hubungan interaksi dalam berbagai aspek. Yang keempat, Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 membahas ekosistem yang meliputi prinsip-prinsip dalam upaya konservasi ekologi ekosistem. Sedangkan Peraturan Gubernur nomor 24 tahun 2019 membahas titik fokus utamanya tidak dijelaskan, berarti masih secara umum. Selanjutnya, persamaan dari kelima peraturan tersebut antara lain yang pertama, ekosistem menggambarkan adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Yang kedua, ekosistem tersusun atas suatu kesatuan atau tatanan makhluk hidup yang saling berinteraksi. Yang ketiga, ekosistem menginginkan tercapainya keseimbangan dan stabilitas lingkungan. Dan keempat, ekosistem terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati. Selanjutnya, kemudian peraturan tersebut akan kita bandingkan dengan konsep ekosistem dengan referensi ilmiah. Menurut Campbell 2009, itu ekosistem merupakan lingkungan biologi yang berisi organisme hidup, non-biotik, dan komponen fisik yang saling berinteraksi. Yang pertama, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 60 tahun 2019 itu menyatakan ekosistem gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya. Apabila dibandingkan dengan teori Campbell, yang pertama, konsep ekosistem pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu membahas ekosistem lahan gambut, sedangkan pada teori Campbell membahas mengenai ekosistem secara umum. Yang kedua, pada kedua sumber membahas adanya hubungan interaksi. Yang ketiga, pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan dampak dari adanya interaksi, sedangkan pada teori Campbell lebih menjelaskan komponen penyusun ekosistem. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 yang menyatakan ekosistem hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persatuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Perbandingannya, yang pertama, konsep ekosistem pada peraturan tersebut membahas mengenai ekosistem hutan, sedangkan pada teori Campbell membahas mengenai ekosistem secara keseluruhan. Yang kedua, pada kedua sumber membahas adanya hubungan interaksi dan juga komponen penyusun ekosistem. Yang ketiga, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 20 tahun 2020 menyatakan ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup karena adanya hubungan timbal balik dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Perbandingannya, yang pertama, kedua sumber membahas mengenai konsep ekosistem secara umum dan adanya hubungan saling berinteraksi. Yang kedua, konsep ekosistem pada peraturan tersebut menjelaskan dampak interaksi ekosistem, sedangkan pada teori Campbell hanya menjelaskan komponen penyusun ekosistem. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1990 menyatakan ekosistem adalah sistem hubungan timbal balik antar unsur dalam alam, baik hayati maupun non-hayati yang saling bergantung dan saling mempengaruhi. Konsep konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan dengan prinsip perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Perbandingannya, konsep ekosistem pada kedua sumber menjelaskan adanya hubungan interaksi dan komponen penyusun ekosistem. Selain itu, pada Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 juga menjelaskan prinsip yang digunakan dalam upaya konservasi ekosistem.
Yang terakhir, Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2019 yang menyatakan ekosistem mangrove adalah kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai, terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindungi substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Perbandingannya, yang pertama, konsep ekosistem pada peraturan tersebut membahas mengenai ekosistem mangrove, sedangkan pada teori Campbell membahas mengenai ekosistem secara umum. Yang kedua konsep ekosistem pada sumber menjelaskan adanya hubungan saling berinteraksi dan juga komponen penyusun ekosistemnya. Next. Perbandingan konsep ekosistem dengan referensi ilmiah yang paling mendekati. Yang pertama, Permen LHK nomor 60 tahun 2019. Di dalam referensi juga di dalam baik UU tersebut dijelaskan bahwa ekosistem gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh yang menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya. Next. Kemudian PP nomor 32 tahun 2009, baik di referensi maupun UU tersebut dijelaskan bahwa ekosistem merupakan suatu kesatuan berupa hamparan lahan yang berisi SDA hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, dan memiliki banyak fungsi strategis baik secara ekologis, ekonomis, maupun sosial budaya. Next. Kemudian Perda Sumatera Barat nomor 20 tahun 2020. Di referensi juga disebutkan bahwa ekosistem merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup karena adanya timbal balik dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Next. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, jika dibandingkan dengan referensi bahwa konsep ekosistem dalam undang-undang tersebut merupakan hubungan timbal balik antara unsur alam baik hayati maupun non-hayati yang saling tergantung dan mempengaruhi. Dijelaskan bahwa konservasi merupakan memuat konsep perlindungan serta pengembangan sumber daya alam dan energi untuk kebutuhan manusia jangka panjang dengan prinsip perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Next. Kemudian Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2019. Ekosistem mangrove adalah kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove yang berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai dan membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Next. Selanjutnya, dampak implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Yang pertama, berdasarkan pemantauan lapangan, ditemukan bahwa pemilikan satwa itu sudah meningkat pada yang perseorangan. Yang kedua, satwa liar yang dilindungi dijadikan salah satu komoditas komersil yang diperjualbelikan. Yang ketiga, pemahaman yang belum semua orang menyadari bahwa untuk memperoleh satwa liar yang dilindungi itu perlu prosedur. Yang keempat, penertiban satwa liar yang dilindungi memerlukan dana dan prasarana yang besar sehingga perlu cakupan yang lebih besar. Yang kelima, penerapan zonasi yang dilakukan untuk melindungi ekosistem laut tetapi belum semua yang melakukannya. Next. Penyebab pelanggaran hukum, yang pertama, karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk hukum. Yang kedua, karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum. Yang ketiga, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dan tingginya tingkat pengangguran. Yang ketiga, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggar peraturan. Sebagai kesimpulan dari hasil kerja kelompok kami, ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus turut bekerja sama dalam menjaga kelestarian ekosistem hutan yang ada di Indonesia. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Terima kasih.